Oke, kita mulai aja. Boleh disiapkan catatannya. Kita mulai dari nomor 1. Ini sudah dibahas di video-video sebelumnya, dan ini penekanan lagi bahwa ternyata banyak latihan soal itu membantu kita untuk mengerti lebih banyak lagi pola dan mempertajam hafalan kita. Oke, kita akan kerjakan. Yang pertama kita lihat soalnya. Di sini ada kali, di sini ada kali, tambah, bagi, kurang. Oke, ingat yang didahulukan adalah yang kali atau bagi dulu ya. Kali atau bagi, baru tuh nanti kurang atau tambah. Oke, yang pertama yaitu kita akan kerjakan yang in dulu dan in dulu. Oke, 2, 2/5 kita ubah menjadi pecahan biasa. 2 kali 5, 10, 10 tambah 2, 12/5. Oke, kemudian 0,75 kita ubah, itu adalah 75/100. Terus apa lagi yang kita ubah? 0,4 itu bisa ditulis 4/10, kemudian 8%, karena persen berarti per 100, kemudian 0,8 itu adalah 8/10. Oke, sekarang kita tulis ulang soalnya. Berarti 12/5 dikali 75/100 ditambah 4/10 dibagi 8%. Oke, karena bagi, oke, 8/100 dikurang 8/10. Kita bisa tulis yang ini ya, ubah tandanya jadi bagi. Sebenarnya dari awal tadi udah bisa diubah, tapi ini kita jelasin pelan-pelan. 4/10 dikali, ingat ya tandanya dari bagi berubah menjadi kali, dibalik 100/8 dikurang 8/10. Oke, sekarang kita kerjakan. Coret yang bisa dicoret. Oke, 5 dengan 75 ini bisa dicoret, yaitu 75 dibagi 5 adalah 15. Oke, sekarang 100 kalau dibagi dengan 2 ini jadi 6, ini bagi 2 sisa 50, ya kan? Kemudian bagi 2, oh kita bagi 4 aja biar langsung cepat. Kita bagi 4, ini sisa ini sisa, karena bagi 4 sisa 3, ini dibagi 100 bagi 4 sisa 25. Oke. Nah, 25 ini sama 15 bisa coret lagi, sama-sama bagi 5 sisa 3, bagi 5 sisa 5. Berarti ini sisa 9/5 ya. Oke. Kemudian ini tadi kita udah kerjain, ini sisa 9/5, kemudian ini coret, sisa 10, ya kan? Kemudian ini bagi 2 sisa 5, bagi 2 sisa 4. 4 coret juga habis, berarti sisa 5. Berarti ini sisa 5. Oke. Kemudian 8/10 bagi 2, ini sisa 4, ini sisa 5. Oke, baru kita tulis. Kita tulis ulang ya. Berarti sisa 9/5 ditambah 5 ditambah 4/5. Oke, kita ubah ke penyebut 5 semua. Ini udah 9 tambah ya 5. Berpenyebut 5 tinggal dikali, 5 kali 5, 25. Tambah 4. Oke, berarti 9. Oh, ini bukan tambah, yang ini kurang. Di soal ini kurang berarti. Oke, 9 tambah 25 dikurang 4. Nah, 9 kurang 4 itu 5, berarti 30. 30/5. 30 dibagi 5 itu adalah 6. Berarti jawabannya yang 6.
Oke, berarti jawabannya yang ini, yang B. Oke, ini masih mudah. Kita lanjutkan lagi. Oke, sama ya kayak tadi ada kali, kurang, bagi. Tetap prioritaskan kali bagi baru kurang tambah. Kita kerjakan terlebih dahulu, kita ubah yang bisa diubah. 0,8 itu kan bisa kita tulis 8/10 ya. Atau kalau mau dikecilkan lagi, itu kan sama-sama bagi 2, 4/5. Oke, lanjut. 25%, itu kan 25/100. Ya, atau kita bisa tulis 1/4. Kemudian ada lagi 1/3, kita ubah 1 kali 3, 3. 4/3 berarti. Kemudian apa lagi? Oke, cukup. Nah, sekarang kita kerjakan, tulis ulang soalnya. Oke, kita tulis. Berarti 4/5 dikali 1/4 dikurang 4/3 dibagi 8/3. Nah, kalau ada bagi, kita tinggal tinggal ubah jadi kali. 8/3 kita ubah 3/8 langsung ditambah 4. Oke, coret yang bisa dicoret. Nah, oke, pertama kita pisahkan. Ya, ini kita kerjakan dulu. Yang kali sama kali. Oke. Kelihatan yang ini kita kerjakan dulu. Oke, kita kerjakan. Ini kita bisa coret sisa 1/5. Kemudian juga sisa coret. Ini 4 bagi 4 sisa 2. Ya, berarti kita bisa tulis 1/5 dikurang sisa 1/2 tambah 4. Oke. Nah, ini 5, 2, 4. Kita bisa, kalau ada pecahan, terus ada bilangan bulat, abaikan bilangan bulatnya, kita lihat 5 dan 2 itu bisa kita ubah berpenyebut 10. Oke, kita ubah berpenyebut 10. Nah, berarti 5 kali berapa sama dengan 10 itu dikali 2. Berarti 1 dikali 2, 2. Kemudian 2 berapa ke 10 itu 5. Berarti 1 kali 5, 5. Nah, 4 dikali 10 ya 40. Oke, berarti 2 dikurang 5. Berarti ya 2 kurang 5 tambah 40/10. Berarti kita bisa tulis di sini 2 kurang 5 -3. -3 ditambah 40/10. Yaitu -27 per -3. Berarti 40 negatif. -37/10. Kalau melihat di opsi, dia itu pecahan campuran. Berarti kita harus ubah ke pecahan campuran. Berarti -3. Jadi karena -3/10. -3 kan dikali 10 negatif. Abaikan negatifnya 3 kali 10, 30 tambah 7 kan 37. Berarti inilah jawabannya. Berarti jawabannya yang 37/10. Berarti yang C. Oke. Selanjutnya, yang ini. Hasil dari 57%. Oke, ini sama tadi ada kali tambah. Kerjakan dulu yang kali. Nah, kita tulis ulang. 57%. 57%. Tapi kalau kamu lihat, ini sebenarnya bisa kelihatan. Soalnya, 57% muncul sebanyak 2 kali. Gitu, masih ingat? Eh, kalau muncul 2 kali, berarti kita bisa tulis 57% kita keluarkan. Nah, angka sisa, yaitu 1,43, dikurang, dikurang 0,43. Nah, 1,43 dikurang 0,43 itu 1 ya. Berarti 57% dikali 1, yaitu 57%. Nah, berarti sisa kita jumlahkan ke samping gitu. Yang ini 57 tambah 25%. Oke, sekarang kita ini kan. Nah, sebelum kita tambah 25% kan adalah 1/4 ya. Yang ini 25% itu adalah 25/1, 1/4. Berarti bisa ditambahin dengan 3/4. Berarti dia itu menjadi 4/4 atau 1. Nah, berarti kita bisa tulis
Tadi kan kita udah menyelesaikan, berarti 57% ditambah 1. Oke, berarti 57% itu 57 per 100 ditambah 1. 5, berarti 2 angka belakang koma, 0,57 ditambah 1. Udah tinggal ditambah, berarti 1,57. Berarti jawabannya yang D. Oke, ya masih gampang. Selanjutnya nomor 4. Oke, ada kali dan bagi. Nah, kita harus ingat bahwa 2/3% berapa hafalannya? Itu adalah bilangan 2/3. Oke, dengan cara ini kita kan lebih mudah melihat soalnya. Nah, 0,165 yang ini, kerjakan dulu dalam kurung ya. Kalau ada kali dan dalam kurung, berarti kita tetap prioritaskan yang dalam kurung. 0,165 ini kita bisa buat 165 per 3 angka, berarti 1000. Ya kan? Karena 3 angka dikali, dibagi dulu. Sebenarnya bisa langsung dibalik sih. Tapi pelan-pelan aja. 22 per 100. 2 angka belakang koma. Ini bisa ditulis dikali 100 per 22. Tinggal dicoret. Ini coret 2 angka, berarti 2 angka dicoret. Oke, berarti 165 per 22 ya. Oke. 165, 220. Oke, berarti kita bisa tulis 2/3 dikali 165 per 220. Nah, 165 per 220 ini masih bisa dibagi, yaitu sama-sama dibagi 11. 165 dibagi 11, ini juga dibagi 11, itu ya masing-masing dibagi 11, masing-masing dibagi 11, sehingga hasilnya yaitu 165 dibagi 11 itu 15, ini 220 bagi 11 itu 20. Oke, sehingga bisa ditulis 2/3 dikali 15 per 20. Oke, kalau udah kayak gini, dicari lagi ada yang nggak bisa dicoret. Ini 3 sama 15, sama-sama bagi 3. Ini 5, 3 habis. Ini 2 bagi 20, 10. Ya kan, berarti sisa 5/10. Atau bisa ditulis 0,5. Ada jawaban 0,5 mana? Tapi kan di jawaban ada 2 angka belakang koma ya, 0,50. Itu pun sama kalau tinggal tambahin 0. Seperti soal-soal sebelumnya. Berarti ini jawabannya yang D. Oke, lanjut ke nomor yang kelima. Oke, nomor 5. Di mana nomor 5 ini juga sama dengan yang tadi. Kita lihat dulu 0,8 ini. 8/10. Ya kan, kemudian 3/4. 1/5. 1/5 itu 6/5. Oke, kita ubah semua. Sekarang tinggal ditulis. 8/10 dikali 3/4 dibagi 6/5 dikali 200%. Oke. Ingat ya, bahwa 100% itu kan 1 ya, karena 100/100. Berarti kalau 200% ya berarti 2 gitu. Kalau 300% ya berarti 3 gitu. Oke, berarti ini adalah 2. Nah, sekarang tulis 8/10. Ini kan 8/10 juga bisa dikecilin ya, menjadi sama-sama bagi 2, bisa 4, 5. Oke. 4/5 dikali 3/4 dikali, diubah, dibalik 5/6 dikali 2. Oke. Sistem coret-mencoret, kita cari yang bisa dicoret. Ini 4/4 habis. Ini kan 3 kali 2, 6 ya. Di bawah 6 habis. Berarti 5, 5 habis. Berarti jawabannya ya sisa 1 kan. Ini kan kalau habis tuh bernilai 1 ya. Berarti semuanya habis. Berarti sisa 1. Nah, jawabannya yang B, 1. Ini juga masih gampang. Next.
nomor 6. Kita lihat nomor 6 ini bisa diubah 5/10 ya. 5/10 ini 5 kuadrat 25. 25%, masih ingat tadi 1/4. Oke. Sekarang kita tinggal tulis ulang semuanya. Jadi 5/10 itu bisa dikecilin 1/2 ya. Ini sama-sama bagi 2. Ini bagi 5, ini 1, ini 2. Oke, tulis. Sekarang tinggal ditulis 1/2 dikali 25 ditambah. Ini dalam kurung ya. Ditambah dalam kurung di ini pun sebenarnya bisa habis dibagi 3, ini sisa 2 ya, berarti 1/2. Oke, kita langsung tulis 1/2 dikali 1/4. Oke, ingat dalam kurung dulu, baru kita jumlahkan. Coret yang bisa dicoret. Oh, ini nggak bisa dicoret. Oke, karena nggak ada yang bisa dicoret, berarti 25 bagi 2. Ini ya, turun 25/2. Ditambah 1/2 kali 4, 8. 25 dibagi 2, ditambah 1/8. Oke, 25 bagi 2 itu pasti belakangnya koma 5 ya. Berapa kali 2 mendekati 25? Itu 12. Soalnya kalau 13 lewat berarti ini adalah 12,5 ditambah 1/8 itu adalah, ingat, 0,125. Berarti tinggal dijumlahin 12,5 ditambah 0,125. Oke, dijumlahin berdasar koma 5. Berarti 2, 6, 1, 2, 12,625. Jadi jawabannya adalah 12,625. Berarti yang B. Oke, lanjut. Nomor 7. Di sini soalnya hilang. Itu sebenarnya hasil dari 1/3 dikali 75% ditambah 4 dibagi 1/4 ditambah akar 0,25 ditambah 0,2 kuadrat. Oke, soalnya seperti ini, maka hasilnya adalah ini hasilnya opsinya itu dalam desimal ya. Oke, sekarang kita kerjakan. Kita mulai ubah yang bentuknya ini bisa diubah 3 kali 3, 9 tambah 1, 10, berarti 10/3 dikali 75% itu adalah 3/4. Ya, ingat, hafalan itu sangat penting. Oke, dibagi 4 ini bisa ditulis 4 dikali 4/1 ditambah akar 0,25 atau kita bisa tulis ya. Oke, kita kerjain pisah sendiri deh. Ini bisa ditulis akar dari 25/100. Atau bisa ditulis akar 25 per akar 100. Atau 5/10. Atau 1/2. Oke, ditambah 1/2 ditambah 0,2. Oke, yang ini 0,2. 0,2 itu adalah 2/10. Ya kan, 2/10 atau 1/5. Nah, berarti kalau dikuadratkan artinya 1/5 dikali 1/5. 1/25. Oke, sekarang kita ke soalnya. Berarti 1/25. Nah, selalu kerjakan yang kali dulu. Oke, kita kan selalu kerjakan yang ini. Oke, kita kerjakan. Coret yang bisa dicoret. Ini coret. 10 bagi 2 sisa 5, 4 bagi 2 sisa 2. Berarti ini bisa ditulis 5/2. Kemudian yang ini
16 per 1 ya. Atau 16. Kemudian 1/2 ditambah 1/25. Oke, karena ini semua akan dalam bentuk desimal, berarti ini udah bisa kita ubah desimal. Ini adalah 0/2 ya. 1 dibagi 2, 0,5. Ini adalah 1/25. Nah, kalau bingung, ini kan bisa dikali 4. Dikali 4, jadi 4 per 100 ya. Berarti 0,04. Jadi 0,04. 5 bagi 2, ini bisa ditulis, ini adalah sebenarnya 2,5. Oke, berarti tinggal dijumlahkan. 2,5 ditambah 16 ditambah 0,5 ditambah 0,04. Oke, sekarang kita tambahkan. Oke, 2,5 tambah 16 tambah 0,5 ditambah 0,04. Oke, tambah. Ini 4. 5 tambah 5, 10. 0 simpan 1. 6, 7, 8, 9. 1, berarti 19,4. Jawabannya adalah 19,04. Oke, berarti jawabannya adalah 19,04. Gampang kan? Selanjutnya ini. Nah, ini juga. Oke, selanjutnya nomor 8. Ini harusnya nomor 7 tadi ya. Soalnya kelupaan. Nomor 8. Hasil dari 19. Ini ya. Kalau lihat soal seperti ini. Oke, udah kuadrat-kuadrat. Percayalah pasti ini akan bentuknya seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita ubah. Jangan terkecoh. 9 adalah 3 kuadrat ya. Oke, berarti kita bisa tulis dalam kurung ini adalah 997 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Oke, berarti kita ubah ke A kuadrat dikurang B kuadrat, yang mana adalah A tambah B, A kurang B. Oke, berarti 1997 ditambah 3 dikali 997 dikurang 3. Oke, ini adalah 2000 ya. 2000 dikali, oke, 1994. Oke, 2000 dikali 194. Nah, kemudian dibagi 3398. Oke, tinggal kita tulis ulang. Berarti 2000 1994 per 3998. Oke. Oh, dapat soal seperti ini yang angka besar jangan langsung dikali, lihat ada yang bisa dicoret. Nah, ternyata ini tuh adalah 1994 dikali 2. Oke, kita tulis berarti 2000 dikali 1994 per 1994 dikali 2. Ya, berarti tinggal dicoret, coret-coret. Berarti sisa 2000 dibagi 2 atau 1000. Makanya jawabannya yang D. Oke. Soalnya kita lanjut ke soal-soal berikutnya. Ini nomor 1 lagi. Di soal berikutnya yang ada di kumpulan latihan soal. Jadi, diperhatikan ya. Oke, untuk nomor soal berikutnya ya, kalau ada modul bisa dilihat di modul itu linknya ke latihan soal. Oke, kita kerjakan. Ini ada tambah kali bagi. Oke, ubah dulu pecah-pecahan ini ke pecahan biasa. Yang ini 8 kali 3 24. Oke. Terus kemudian ini ada bagi ada kali, berarti kita selesaikan dulu ya. Sebelum kita ketambah, kita selesaikan dulu yang ini. Oke. Kita ubah dulu dia ke pecahan biasa. 4 kali 3 12 tambah 2 14 per 3. Ingat, bagi langsung aja ubah. Jadi 3 per 7 dibalik kali 4 per 6. Oke. Kalau ada yang bisa dicoret, langsung coret aja. Oke, kita coret. 3 coret. 7 coret, sisa 2 ya. Oke, 2 coret, 2 bagi 2 sisa 3. Berarti ini adalah sisa 4 per 3. Oke. Itu dalam 4 per 3. Nah, baru kita tulis 8. 2 per 3 ditambah 4 per 3. Oke, ingat.
8 ditambah 4 per 3. Nah, biar ini enak, kita ubah 4 per 3 ini ke pecahan campuran. 4 per 3 itu pecahan campurannya adalah berapa? 1, 1 per 3. Ya kan? Karena 1 kali 3, 3. Tambah 1, 4. Nah, oke. Berarti tinggal bisa ditulis 8, 2 per 3 ditambah 1, 1 per 3. Nah, tinggal ditulis 8 tambah 1. Kemudian 2 per 3 ditambah 1 per 3. Berarti jawabannya 9, 3 per 3. Oke, 9 ditambah. Oh ya, ini ada tanda tambah ya di sini. 9 ditambah 3 per 3. Itu 1. Berarti 10. Jadi jawabannya yang C. Oke, gampang. Lanjut. Atau kalau mau ubah ke langsung, ini ya. Misalnya kamu mau langsung ubah dia ke pecahan campuran semua bisa. 8 kali 3, 24. 24 tambah ini ya. 8 kali 3, 24. 2, 4, 2, 5, 26 per 3. Tambah 4 per 3. Ini kan jadinya 30 per 3 atau 10. Ini juga bisa, pakai cara ini juga bisa. Lanjut, kita ke soal berikutnya. Seper 2 dikali 12%. Hampir sama semua sih, kita harus ubah dulu ke dia. Ini kayak 12 per 10, ya kan? 12 per 10, ini 12%, 12 per 100. Ini ubah ke 3 kali 4, 12. Di 15 per 4. Ubah semua ke pecahannya ini adalah 1 per 2, ya kan? 2, ini 5 per 2, 1 per 2. Oke, 2,5 itu 5 per 2. Kemudian ini adalah 1 per 2. Nah, dengan cara gini enak ya, biar bisa ngerjainnya dengan mudah. Berarti kita tulis ulang 12 per 10 dikali 12 per 100 dikali 15 per 4. Oke, yang dalam kurung kita selesaikan lebih dulu. Yang ini ya. 5 dikurang 1 per 5 kurang 1 berarti 4 per 2. 4 per 2 itu 2, berarti kita bisa tulis 15 dibagi 2. Nah, ini bisa kita ubah menjadi 15 per 4 dikali. Ini kan sebenarnya 2 per 1 ya. Atau 2. Berarti 1 per 2 gitu. Oke, kita tulis ulang lagi aja. Nah, sebelum tulis ulang ada yang bisa dibagi. Di sebelahnya. Oke, langsung kali aja. Berarti 12 per 10 dikali 12 per 100 dikali 15 per 4 dikali 1 per 2. Oke, sekarang coret-coret. Kita lihat 12 bagi 4 itu 3 ya. Kemudian ini 12 dibagi 2. Ini sisa 6. Kemudian lagi yang coret. Ini dibagi 5 sisa 2. Ini bagi 5 sisa 3. Oke. Ini dibagi. Ini bagi sisa 3. Oke, berarti sisa 3 kali 3 yang di bawah sisa 100. Oke, berarti ada lagi. Oh ya, sisa 3 lagi ya. Oke. Nah, jadi ada sisa 3. Berarti 27 per 100. Nah, 2 angka belakang koma berarti 0,27. Berarti jawaban yang E. Oke, lanjut. Nah, ini berarti kita kerjakan dulu dalam kurung. Yang ini. Sebelum mengerjakan yang lain. Berarti kita tulis ya. 3 dikurang 2 per 10 itu bisa dikecilin 1 per 5. Dikali 5 per 2. Ditambah 50% itu 1/2. Oke. Coret yang ini bisa dicoret ya. Sisa 1 per 2. Bisa tulis 3 dikurang 1 per 2 ditambah 1 per 2. Oke, berarti 3 ya.
Yang dalam kurung itu adalah 3, berarti kita bisa tulis ulang. 3/5 dalam kurung 3 tambah 1/5. Ingat dalam kurung itu artinya kali ya. Berarti 3 kali 3, 9. 9/5 tambah 1/5. Berarti 10/5 atau 2. Nah, kok nggak ada jawaban 2? 2 itu juga bisa ditulis 2,0 ataupun 2,000. Nah, itu sama artinya. Berarti jawabannya ya C. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, sekarang kita mengerjakan ini. Nah, ini ada bagi kali tambah, berarti tetap dahulukan yang bagi atau kali. Nah, kita ubah semua dulu ke pecahan biasa. 4 kali 5, 20. Berarti 22/5. Oke, dibagi artinya dikali 5/11 tambah 1/7. 87,5%. Ingat, 0,5 berarti ini pasti berpenyebut 8. Nah, ini adalah bilangan 7/8. Oke. Nah, kemudian kita tulis ulang aja biar mudah. 22/5 dikali 5/11 ditambah 1/7 dikali 7/8. Nah, ini kan ada yang bisa dicoret ya. Oke, coret, 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 coret. Berarti 22/11 ditambah 1/8. Oke, ini pecahnya koma ya. 22 bagi 11 itu kan koma juga ya. 22 bagi 11 atau 2. 22 dibagi 11 itu 2. Berarti 2 tambah 1/8. Ingat ya, 1/8 itu adalah 0,125. Berarti kalau dijumlah 2,125. Oke, berarti yang jawabannya yang oke. Lanjut nomor 5. Ini juga sama ya, selalu dahulukan yang dalam kurung ini. Nah, ini adalah 8/10 dibagi 18/10. Atau bisa dibalik 8/10 dikali 10/18. Coret-coret. Nah, 18 dengan 8. Ini dibagi 8 dibagi 2 bisa 4. 18 bagi 2 bisa 9. Berarti 4/9. Oke, baru kita tulis ulang. 0,625 ini, ingat ya. Ini adalah pasti berpenyebut 8. 0,625. Berarti ini adalah 5/8. Oke, sekarang baru kita tulis ulang. 5/8 dalam kurung adalah 4/9 dikali 9/5. Ingat dalam kurung itu artinya kali. Buka aja 4/9 kali 9/5. Nah, ini bagian coret-mencoret yang paling enak ya. Coret-coret yang lama. Nah, 4/8. Nah, ini kan sama-sama bisa dibagi 2, bagi 4 ya. Jadi 1/2. 1/2 itu adalah 0,5. Berarti jawaban yang C. Oke, lanjut. 81. Nah, ini juga sama. Selalu dahulukan dalam kurung. Oke, 60% itu adalah 3/5 dikali 2,25 itu adalah 9/4 kali 5/25. Oke, waktunya mencoret. Coret, coret. Oke, 3, 4. Nggak ada lagi yang bisa dicoret. Oke, kalau nggak ada lagi yang bisa dicoret, berarti tinggal dikali ya. 3 kali 9, 27. 4 kali 25, 100. Berarti 27/100. Karena jawabannya koma, langsung aja komakan. Itu adalah 0,27 ya. Oke, sekarang kita kerjakan yang di luarnya. Di luarnya ini bisa selesai juga ya. Ini 81 dibagi 9. Berarti sisa 9 ya. Berarti sisa 9 dikali 3. Itu adalah 27. Berarti kita tulis 27 dikurang 0,27. Berarti ini adalah 26, oke. 27 dikurang 100 ya. Berarti ini adalah 73. Oke, berarti jawabannya adalah 26,73. Gampang. Oke, untuk pengurangan ini kan gampang ya. Oke, kalau ada yang bingung, 27 dikurang 0,27. Ini ya, dikurang
anggap aja 0 ya, kurang 0,27. Nah, gini. Ini bisa tulis, ini kan, nah, biar enak. Nah, 27,0 itu sama dengan 27 ya. Ini mempermudah pengurangan. Ini kan nggak ada ya. 0,7 nggak cukup. Dipinjam ke sini, ke tetangganya ini jadi 10. Nah, tetangganya ini pun juga nggak ada. Pinjam lagi ke sini. Ya kan, jadi 6. Jadi 10 kan. Soalnya 10. Tapi dipinjam sama sebelahnya, berarti sisa 9. Nah, 10 kurang 7, 3. 9 kurang 2, 7, turun. Nah, makanya 26,73. Atau paling gampang, ya pasti ini hasilnya 27. Ini kan nggak genap 1 ya, pasti ini 26. Nah, sisa 100 dikurang 0,27 itu 73. Oke, lanjut. Ya, ini juga sama lagi. Ubah. Nah, ini kan 1/3 ya. Ini 3/10. Ini 0,375. Ingat, 0,375 pasti berpenyebut 8. 3/8. Ini 24/10 ya. Oke, habis itu baru ditulis ulang. 1/3 dikali 3 ditambah 3/10 dikurang 3/8 dikali 24/10. Dahulukan yang kali ya. Oke, ini kan bisa coret-coret sisa 1 ya. Nah, kemudian bisa ditulis 1 ditambah 3/10 dikurang. Nah, oke, kita lihat di sini ada yang bisa dicoret. 8 dengan 24 ya. Ini adalah 3. Berarti 3 kali 3, 9 ya. Berarti 3 kali 3, 9/10. Oke, kita ubah jadi berpenyebut 10 semua, berarti 10/10 ditambah 3/10 dikurang 9/10. Oke, berarti negatif 4/10, 0,4. Oke, berarti jawabannya yang B. Oke, lanjut sama kayak yang tadi. Ini ubah 12,5% itu berapa? Itu adalah 1/8 ya. Kemudian dibagi 0,875 ini juga per 8 ya. 7/8. Oke, ini ubah ya. 2 kali 3, 6, 6, 8/3 ya. Oke, ini kita ubah sama-sama bagi 3 aja. 1/2. Oke, 0,4 itu adalah 4/10 atau 2/5. Oke, sekarang tinggal tulis ulang. 1/8 bagi jadi kali, balik 8/7 dikurang 8/3 dikali 1/2 dibagi. Ya, kalau bagi buat jadi tanda 5/2. Oke, lanjut. Ini dengan ini dengan ini bisa serumpun. Oke, coret. Ini. Kemudian, ini kan bisa 4 ya, 2 kali 4. Ini sisa 2. Oke, nggak ada lagi. Berarti ini sisa 1/7 dikurang 2 kali 5, 10. Oke, berarti 10/3. Nah, 7 dengan 3 tinggal kali silang. 7 kali 3, 21. 1 kali 3 ya. 3. 7 kali 10, 70. Oke, berarti 3 kurang 70. Negatif 6, 9 ya. 67/21. Nah, kalau dia pecahan campuran berarti berapa kali 21 mendekati 67? Yaitu 3. Ini negatif 3/21. 21 kali 3, 63 berarti 4. Oke, ini negatif 3, 4/21. Oke, berarti yang B. Oke, selanjutnya nomor 9. Ini juga gampang ya. Ini kan akar 1 per akar 16. Atau 1/4. Oke, ini 1 kali 3, 3, 5/3. Nah, sekarang tinggal tulis ulang. Oke, berarti 1/4 dikali 4/5 ditambah
2 dikali 5/3. Terus dikali 3/25 tambah 4/5. Ada kali, ada tambah. Prioritaskan ya. Kali. Kali yang ini ya. Ini dengan ini kali. Ya berarti coret-coret. Ini berarti sisa 1/5 ya. Ini juga habis. Ini bagi 5 sisa 5. Berarti ini sisa 2/5. Berarti tinggal tulis ulang. 1/5. Oke, ditambah 2/5. Ditambah 4/5. Oke. Berarti ini semuanya dalam bentuk per 5. Berarti 7/5. Nah, ingat, untuk mengubah ke desimal, 5 kali berapa? Berarti dikali 2 ya. 2 kali 7, 14. 2 kali 5, 10. Berarti satu angka belakang koma, 1,4. Oke. Jadi jawabannya yang E. Oke, lanjut. Nah, ini terlihat susah, tapi ini mudah. Lihat, ada yang angka sama yaitu 100. Nah, berarti kita bisa keluarkan 100. Yang di atas dulu ya, kita kerja 100. Yang sisa itu 6,321 ditambah 7,679. Oke, berarti 100 dikali, dijumlahin ya. 6,329 ditambah 7,679 itu 6, 7, 12, 14. Oke, berarti ini adalah 14 tambah 02. Oke, 1400. Yang di bawahnya itu masih ingat ya. Yang di bawah ini adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Oke, berarti 32 ditambah 18 dikali 32 dikurang 18. Oke, 32 ditambah 18 berarti 50 kali 14 ya. Jadi 50 dikali 14. Oke, 50 kali 14 berarti 700. Oke, berarti bisa kita tulis. Yang di atas tadi adalah 1400 dibagi 700 ditambah 1/6. Oke, 1400 bagi 700 itu cara paling gampang ya. Kayak gini. Ini kan 2, coret. 14 bagi 7 itu 2 ya. Berarti 14 dibagi 7 itu 2. Berarti 2 ditambah 1/6. Oke. 2 tambah 1/6. Lihat opsinya desimal. Nah, ingat 1/6 itu adalah angka berapa? Nah, kalau hafal ya, 1/6 itu adalah 0,167. Atau biasa ya, 1/6 itu adalah 0,0,16666 terus ya. Atau bisa disingkat 0,167. 0,167 berarti 2,167. Berarti yang D. Oke, lanjut. Yang ini. Oke, sama dengan yang sebelumnya. Lihat. Kalau ada seperti ini bisa kita ubah. 36 itu ada 6 kuadrat. Nah, berarti ini kita bisa ubah menjadi 16 ditambah 6 dikali 16 dikurang 6. Oke, berarti 16 tambah 6, 26 dikali 10. Berarti 260. Oke, gampang. Kemudian yang ini, 440 dibagi 2 itu 220 ya. Oke, sekarang tinggal tulis ulang. Berarti 260 dikali 16 tambah 4 dikali 220 ditambah 2, 3. Oke, dahulukan yang apa? Nah, tapi kalau kayak 260, 2, ya 2 ini 2 ya, bukan 260. Oke. Ini 16 tambah 16 itu 2, 2. Oke, ini 22 ditambah 22 dikali 10, berarti 220. Oke, berarti ini 220. Nah, ternyata ada angka yang sama yaitu 220, berarti bisa seperti biasa. 220 dalam kurung 16 tambah 4. Oke, ini abaikan dulu ya. Yang ini kita simpan dulu tambah 23. Berarti ini 220 dikali 20 ya. Oke, cara paling gampang adalah nolnya simpan dulu. 22 kali 22 berarti 44 ya. Oke, berarti 44. 22 berarti nolnya ada 2, berarti 440. Baru ditambah 2, 3. Oke, berarti 4423 dong.
4, 4, 2, 3 yang A. Oke, lanjut. 0,4 ini juga sama, ubah ini 4 per 10. 0,4 ya. 4 per 10 atau 2 per 5. Nah, 72,36. Ini juga 2 per 5 ya. Ini 2 per 5. 40% itu juga 2 per 5. Oke, berarti ini ada yang menarik di sini. Langsung aja 2 per 5 dikali 72,36 ditambah 27,64 dikali 2 per 5. Oke, sampai sini aja dulu biar nggak pusing. Seperti dengan tadi, ada yang sama. 2 per 5 itu yang akan keluar. 2 per 5 dalam kurung 72,36 ditambah 27,64. Oke, kalau dijumlahkan 2 per 5 dalam kurung 72,36 ditambah itu berarti 10, 7, 8, 9, 8. Oke, itu ditambahkan berarti itu hasilnya 72,36 ya. Yang ini ditambah 27. Oke, itu 10, 7, 8, 9, 0, simpan 1, 7, 8, 9, 100 ya. Berarti ini adalah 100. Oke, tinggal coret 100 dibagi 5, 120 ya. Berarti 20 dikali 2, 40. Oke, baru kita nanti tambah dengan 2,5 yang 40%. Berarti kan tadi kita nyimpen yang ini ya. Ini kan tadi kita nggak apa-apain. Berarti sekarang baru ditambahkan. Ditambahkan dengan 40%. Yang 40 ditambah 40 per 40 per 100. 40 per 100 atau 0,4. Berarti 40 tambah 0,4. Ya berarti 40,4. Oke, berarti yang E. Oke. Selanjutnya yang terakhir. Dua terakhir. Oke, kita tulis aja 2, oke, kita tulis 2,5% dikali 225 persen dikali 900. Yang ditanyakan 8A ya. Oke, yang ditanyain adalah 8A. Kita cari A-nya dulu. Nah, ini bisa dilihat ada persen. Coret aja. Ya, berarti ini bisa ditulis ulang. 2,5 ini adalah 5 per 2 dikali 225. A dikali 900. Oke, 900-nya pindah ruas awalnya kali. Jadi bagi. Berarti, atau kita balik dulu, A kali 900 sama dengan 5 per 2. Karena semuanya pindah ya. Jadi nggak ada yang berubah. Nah, sekarang A sama dengan 5 per 2 dikali 225 per 900. Nah, 900 sama 225 ini bisa dicoret. Karena 900 itu kalau dibagi 225, ya, 225 itu adalah 4. Karena 4 dikali 225 900. Berarti bisa ditulis 5 per 2 dibagi 4. Atau bisa ditulis 5 per 2 dikali 1/4. Berarti 5 per 8. Jadi A adalah 5 per 8. Nah, sekarang ditanyakan ada 8A. 8 dikali A ya. Berarti 8 dikali 5 per 8. Coret-coret berarti 8A itu artinya adalah 5. Apa jawabannya yang A? Oke. Oh ya, ini yang terakhir. Nah, kalau lihat kayak begini, ada soal seperti ini. Jadi, ini nggak ada angka yang sama ya di sini. Yang ada 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 4. Tapi posisinya di sini semua. Nah, ini nggak bisa berlaku yang seperti tadi. Nah, kalau ada 3 angka, ya jadi ini ada deret angka yang mana? Yaitu yang paling kecil adalah 2, 3, 4, 3. Kemudian 2, 3, 4, 4. Kemudian ada 2, 3, 4, 5. Nah, yang di tengah inilah yang akan diasumsikan adalah A. Nah, berarti kalau ini A 2, 3, 4, 4, berarti 2, 3, 4, 3 adalah A dikurang 1. Berarti ini adalah A ditambah 1. Karena A adalah kita ibaratkan angka 2, 3, 4, 4. Berarti ini bisa ditulis ulang. Berarti A dikurang 1 dikali A dikurang. Oh, ini A tambah 1 ya. A tambah 1. Oke. A tambah 1 dikurang. Berarti A kali A. Berarti A kuadrat ya. Berarti A kurang 1 dikali
A tambah 1 dikurang A kuadrat. Nah, kalau kalian pun kali yang ini, ya, yang itu, kalaupun dikali itu sebenarnya, kalau rumus cepatnya ya, ini tuh adalah A kuadrat dikurang 1. Oke, kita tulis A kuadrat dikurang 1 dikurang A kuadrat, berarti sisa negatif 1. Maka jawabannya adalah negatif 1. Oke, ini kita akan lakukan pembuktian bahwa A kurang 1 dikali A tambah 1 itu hasilnya adalah A kuadrat kurang 1. Ini kan dikali berarti A kuadrat. Kemudian dikali ini berarti positif A. Negatif 1 dikali A, negatif A, negatif 1 dikali 1. Negatif 1 kuadrat. Atau negatif 1 ya. Oke, berarti ini habis ya. Berarti A kuadrat dikurang 1. Makanya ini tadi yang di atas. Oke, sekian. Belajar lagi banyak latihan soal. Terima kasih.